Sihir marot ya, tadi sihir marot sudah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya ciri-cirinya sakit pada salah satu anggota badan, saraf tersumbat atau kejepit, lumpuh pada salah satu anggota badan atau lumpuh total, atau salah satu indranya tidak berfungsi. Tapi intinya mirip dengan gangguan, mirip dengan gejala penyakit medis. Ya, namanya sihir marot ya. Jadi ya penyakitnya penyakit medis, dan bisa jadi dia memang kalau ke rumah sakit terdeteksi sakitnya ini itu. Nah nanti bagaimana Ustaz membedakan apakah ini murni sihir, apakah ini murni gangguan jin, apakah ini medis? Konangannya, ketahuannya nanti ketika diruqyah. Kalau dia reaksi, maka itu berarti gangguan jin atau sihir. Tapi kalau tidak reaksi, berarti dia murni medis. Tahunya ketika diruqyah, diperdengarkan atau dibacakan Al-Quran. Makanya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa'. Atau juga bisa sihir penyakit pakai apa? Habatus sauda, jinten hitam, tapi yang minyak. Diruqyah. Kemudian setelah diruqyah dioleskan di anggota tubuh yang dirasakan keluhan atau sakit. Tapi kalau bacanya segini kan lama, minimal ya cuman Al-Fatihah, kemudian Al-Mu'awwidat, kemudian surah Al-Isra ayat 82 tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tiupkan ke minyak jinten hitam tadi. Terus kemudian oleskan tiap pagi dan sore. Atau juga bisa doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub, Rabbahu anni masaliyaduru wa anta arhamur rahimin. Tiupkan ke minyak jinten hitam tadi. Habatus sauda. Jadi digosokkannya kemana? Ke dahi, sama ke anggota tubuh yang dirasa sakit. Kalau terapi Al-Qur'annya diperdengarkan Al-Fatihah 3 kali sehari ya kayak tadi, ayat kursi, Ad-Duha, Al-Jin, ada Al-Mu'awwidat. Selama berapa hari? 60 hari. 60 hari telaten. Sing angel itu telaten. Ya toh? Yang susah itu telaten. Pengennya sembuh tapi nggak mau telaten. Pengennya selesai tapi nggak mau telaten. Ya sudah, jangan sakit ya. Ya celoro, aja kena sihir. Ya. Terus sihir pendarahan sudah ya. Pendarahan itu yang pernah dialami Hamnah binti Jahsy. Ya. Hamnah binti Jahsy itu pernah setelah haid darahnya keluar terus ya, istihadah. Datanglah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau katakan, rahimmu sedang ditekan atau dihentak setan. Tapi sihir Arabtu itu juga bisa pendarahan. Kan sihir Arabtu itu macam-macam bu. Kalau ke laki-lakinya kayak tadi kemarin ya sudah kami sampaikan. Kalau ke laki-lakinya berhasrat, tapi tiba-tiba ketika mendekati istrinya jadi lemah loyo, atau merasa sudah menggauli istrinya padahal belum. Ini yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal tadi. Tapi kalau sihir Arab itu diarahkannya kepada istri, maka terjadi beberapa hal. Yang pertama, penolakan, kakinya kaku yang sehingga pahanya tidak bisa dibuka.
pengalaman yang sudah terjadi, ada yang kemudian harus pakai bius. Ketika kakinya sudah lemes, baru kemudian digauli suaminya. Jadi setiap mau berhubungan harus pakai bius dulu. Sebetulnya nggak perlu, diruqyah saja ya, bisa sembuh tanpa bius. Kemudian yang kedua pendarahan. Tapi pendarahannya hanya ketika mau berhubungan badan saja. Ketika biasa ya enggak. Tapi kalau sihir an-nadhif ini, sihir pendarahan ini, dia tidak hanya ketika mau berhubungan badan, ya, bahkan sampai terjadi beberapa bulan. Tapi kalau tadi sihir Arab tuh yang pendarahan, modelnya model pendarahan, maka keluarnya darah hanya ketika mau berhubungan badan saja. Itu sihir Arab tuh kalau diarahkan ke istrinya, pahanya, kakinya kaku, pendarahan. Yang ketiga apa? Mati rasa, hambar, tidak bisa dirangsang. Yang keempat, penyumbatan. Mohon maaf, seperti ada daging yang menghalangi, yang sehingga ember tidak bisa masuk ke lubang sumur, ya, karena ada yang menghalangi. Yang kelima, hilangnya keperawanan, yang sehingga suaminya mengira bahwasanya istrinya sudah tak lagi perawan. Ini mantan anyar ceritanya. Padahal itu karena sihir. Memang sengaja supaya suaminya mengira seperti itu, supaya ada curiga, supaya nanti terjadi perceraian, menyesal menikahinya. Itu sihir Arab itu yang diarahkan ke istri. Nah, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sudah kita bahas, tinggal murojaah saja lewat YouTube dan dipotong-potong YouTube-nya supaya tidak langsung panjang dan supaya kuantiti supaya video YouTube-nya kuantiti, ya. Jangan lupa di subscribe ya. Sudah 100 berapa? 101 ya kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ciri-ciri tipuan penglihatan, sihir ilusi ya, sihir takhyil. Kalau sihir penghalang pernikahan kemarin sudah kita bahas ya, bikin orang jadi nggak jadi nikah, susah nikah, sampai tua nggak nikah. Tapi itu terkadang pilihan, bukan karena sihir ya, terkadang juga pilihan. Sama, ada juga para ulama itu yang mereka memilih untuk menjomblo. Ya, banyak tuh ya para ulama itu, tapi mereka menjomblonya itu karyanya luar biasa, kitab-kitab yang sampai sekarang masih kita pelajari. Sihir apa tadi? Ilusi penglihatan, takhyil. Kalau gejala-gejalanya, yang ada gejalanya tadi ya, kan sudah saya sampaikan itu. Benda yang diam seolah-olah bergerak, atau bergerak seolah-olah diam. Melihat sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Intinya itu ya. Intinya itu, melihat sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Contoh ya tadi, warung yang kelihatan tutup padahal buka. Yang harusnya cantik jadi kelihatan jelek. Intinya melihat sesuatu tidak sebagaimana bentuk aslinya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Apa? Ya, kalau penyebabnya kenapa dia kena sihir ilusi, ya macam-macam, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya yang jelek, yang apa namanya, yang cantik terlihat jelek, berarti dia menaruh sakit hati ya kepada si wanita tadi. Mungkin dia pernah ditolak, akhirnya dia sakit hati, terus dia kepengen wanitanya ini nggak ada yang nikahin, akhirnya disihir. Kemudian yang buka
terlihat tutup, berarti ya memang tujuannya atau sebabnya ada orang yang dengki, hasad, kepingin bikin warung itu bangkrut, akhirnya ditutup. Biasanya yang melakukan kompetitor, ya yang biasanya pesaing bisnisnya. Kalau melihat hewan dekat, tapi kalau makan jauh. Melihat Ada hewan di ketika mau dipisah itu kalau jauh bergerak. wallahu alam, ya. Terkadang itu hanya usil saja, jin usil, ya. Terkadang itu bukan sihir tapi jin usil saja. Jadi ketika sesuatu terlihat kemudian diparani jadi nggak ada, atau mau diusir ngilang atau menjauh dan sebagainya, itu terkadang hanya perbuatan jin usil saja, bukan sihir. Tapi kalau sihir itu dia lebih kepada menimpakan kecelakaan atau keburukan atau kerugian atau mendolimi orang lain. Ada kedoliman di situ. Oke, cukup ya. Baik, habis ini kalau mau konsultasi boleh, tapi antri karena ada beberapa yang mau konsul tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Berarti pekan depan kita akan membahas jin pecinta, jin bucin. Ada manusia yang disukai sama jin, yang sehingga jinnya itu posesif banget, sampai kemudian bikin dia susah nikah, atau bahkan dia akan mencelakai orang tersebut sampai matinya karena dia kepingin memiliki dia seutuhnya. Ya, apa tanda-tandanya dan bagaimana terapi ruqyahnya, terus tempat tinggalnya jin bucin di dalam tubuh manusia itu letaknya di mana? Nah, itu nanti kita akan pelajari di Jumat yang akan datang. Jadi yang merasa dicintai sama jin besok datang ya. Ngajakin teman-temannya ya, yang biasanya susah-susah nikah itu loh ya, yang susah-susah nikah, yang sering mimpi, yang sering tindian, yang sering mimpi bersetubuh, mimpi buruk ya, atau mimpi dilamar orang atau diajak nikah, itu biasanya tanda-tanda dia dicintai sama jin. Diajak besok datang ke sini. Sudah ada satu orang yang kesini dulu, dia mau reaksi tapi ditahan, mau ngamuk-ngamuk itu tapi ditahan, ya alhamdulillah, jazakallahu khair. Oh ya, apa namanya, minta tolong infaknya di jok motor ya, lupa saya. Terbuka infaknya, insya Allah nggak tak tutup. Dipakai untuk pembebasan dan pembangunan tanah wakaf ya, Islamic Center di Kateguhan Boyolali. Jadi panjenengan sudah sedekah jariyah, apalagi ini hari Jumat yang pahala sedekah setiap amal soleh ibadahnya dilipat gandakan pahala dan balasan gantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terima kasih. Kalau mau tetap di sini, mau nongki atau mau pesen-pesen, mau sarapan dijamak dengan makan siang ya, boleh. Udah pada infak ya? Oh sudah, itu di belakang ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.